Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua pada Sabtu pagi ini tanggal 7 Oktober 2023. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Mari kita semua mempersiapkan diri untuk selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus, Bapa yang sangat kita cintai. Seperti pagi ini, mari kita berjumpa dengan Bapa di surga melalui firman Tuhan dan doa kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan baca Amos pasal 8, puji Tuhan, dari ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Mendengarkan firman Tuhan, lapar bukan lapar makanan jasmani, tapi laparkan firman Tuhan, berarti akan hancurnya kebenaran. Dunia akan hancur. Berarti dunia tidak akan mengalami kebenaran, tidak mengenal kebenaran. Kalau sudah firman Allah ditarik, kacau balau. Ini berkaitan pula dengan masa-masa antikris, masa-masa tribulation nanti. Oleh karena itu kesempatan kita masih ada. Ayo kita mau cari firman Tuhan. Kita mau lapar hauskan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah. Saya mau baca Injil Matius pasal 5 ayat ke-6. Puji Tuhan, kita demi hari kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, lapar hauskan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Mari kita senantiasa mau ada di dalam firman Tuhan, dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya Pastor Yakub Rahma akan menyanyikan semua pujian tiap perjanjian dalam Alkitab. Besok hari Minggu, mari kita semua berbondong datang kepada Yesus. Kita memujakan Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dia perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal ayat baris, oh aku punya, amin, haleluya. Ku berharap cintanya pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya perjanjian dalam Alkitab itu firman Tuhan, amin, haleluya. Ya perjanjian di dalam Alkitab itu firman Tuhan, amin, haleluya. Tiap pasal ayat baris, oh aku cinta firman Tuhan, amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam firman Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 28, demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang benarkan firman Tuhan Allah dan yang memeliharanya firman Tuhan, amin, haleluya. Dia perjanjian, itulah firman Tuhan yang kucintai, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan
kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Ku mau cinta, setia, dan taat pada firman Tuhan, sampai aku hidup di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Aku mau setia, cinta firman Tuhan. Oh haleluya. Firman-Mu adalah sumber kebenaran, sumber kehidupan. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Amin, haleluya. Dan ampunilah Bapa semua dosa dan salahku. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang indah. Kami mau selalu bersekutu dengan Engkau Bapa, karena tidak ada juru selamat lain dalam hidup kami. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya Bapa kami, Raja kami, Tuhan kami di atas segala-galanya. Izinkan kami anak-anak-Mu Bapa, kami hamba-Mu, kami milik-Mu, untuk baca firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Merupakan hari Sabtu ya, yang terakhir, karena Sabtu depan adalah Sabtu yang kedua sudah ya. Maksud saya Sabtu terakhir adalah Sabtu pertama ya. Besok sudah hari Minggu, tanggal 8 adalah minggu yang kedua. Karena minggu lalu itu tanggal 1. Besok sudah tanggal 8 Oktober, begitu cepat. Berarti setelah bulan Oktober, bulan November, berarti makin hari mendekati kedatangan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Amos pasal 8, nanti bukan kita akan lapar ya akan makanan jasmani, tapi akan laparkan kebenaran firman Tuhan ya. Nanti kita baca. Oleh itu kesempatan kita, selagi ada Tuhan berikan kita kesehatan, ayo kita mau cinta Tuhan, cinta firman Tuhan. Kata firman Tuhan berkata tadi dalam Matius pasal 56, berbahagia orang lapar hauskan firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Kalau kita puas, wow, kita penuh dengan damai sejahtera, siap menghadapi dunia yang nanti akan menghadapi antikris, menghadapi masa-masa tribulation. Karena firman Tuhan pula berkata tadi dalam Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oh, tidak pernah bosan saudara. Jangan pernah bosan dengan Yesus. Jangan pernah bosan dengan firman Allah. Karena seperti Bapak bosan berarti bosan hidup. Berarti bosan tidak mau terima oksigen, nafas, selesai saudara. Bosan dengan Tuhan berarti bosankan kehidupan dan tidak akan mendapatkan kehidupan. Itu perhatikan saudara. Bosan dengan Tuhan Yesus, bosan dengan firman Allah, berarti bosan terhadap kebenaran dan tidak akan mendapat kebenaran, dan berarti tidak pula mendapatkan kehidupan. Karena Yesus berkata, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Kalau tidak ada kebenaran, berarti sama saja tidak ada kehidupan. Alias dengan kata lain, masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Tapi Bapak Ibu Saudara semua sama saya ingin masuk surga, ingin berjumpa dengan Bapa di surga. Ini menjadi kerinduan kita bersama Bapak Ibu ya. Kita mau cinta Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka mari kita kembali ke firman Tuhan. Saya membaca Amos pasal yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan, Amos tinggal 1 pasal lagi sudah. Karena Amos itu semua totalnya 9 pasal ya. Setelah itu kita baca Obadja. Obadja juga 1 pasal. Setelah itu kita lanjutkan di dalam kitab Nabi Yunus. Baik, puji Tuhan. Saya mau baca ayat 1. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Beginilah berfirman Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Musim kemarau, musim panas berarti, musim kekeringan. Berarti
tidak ada berkat Tuhan dan akan ada banyak kematian, saudara. Ya, di situ dikatakan ada banyak bangkai, di kemana-kemana orang melemparkan dengan diam-diam. Jadi artinya tidak ada damai sejahtera. Di luar Yesus tidak ada kehidupan, Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita baca firman Allah sehingga kita makin dalam, makin mengerti, dan makin kita cinta Tuhan. Dan kita akan menjauhi dari kejahatan, menjauhi dari perkara kedagingan, tapi selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhan dan selalu hidup di dalam firman Tuhan. Mari, ayat yang keempat. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara dengan diri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mencilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Wow, ini tipe orang fasik, tipe orang jahat, menindas orang miskin, menghina orang miskin, ya, bertindak curang hidupnya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Inilah bukti manusia, saudara. Selalu ingin berbuat jahat, ya, selalu ingin melanggar firman. Tapi Bapak Ibu bersama saya cinta firman Tuhan. Ayat 6, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rongsokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Semua perbuatan yang jahat akan dilihat, saudara. Ya, saya ada mendengar kesaksian, ya, bahwa seorang dokter profesor, ya, di Amerika Serikat, dia memberikan suatu penelitian apa kehidupan setelah kematian. Ternyata dia mendapatkan informasi, ya, mereka-mereka yang sudah mati dan hidup lagi, kesaksiannya. Apa yang mereka sudah lakukan perbuatan selama di dunia, itu semua terungkap. Ada kitab-kitab. Jadi tergenapi firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu pasal 20 ayat 12. Bahwa semua apa yang kita lakukan itu, maka dikatakan ini, aku tidak melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Segala perbuatan mereka akan ngikutin, saudara. Seperti di dalam, saya mau baca lagi, Wahyu pasal 3, ya, bahwa orang akan mati, semua perbuatan akan mengikutin, saudara. Wahyu pasal 14, saya mau baca dulu. Ya, Wahyu pasal 14 ayat 13, ya. Demikian, ya, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan kita selama kita di dunia ini akan ketahuan semua, saudara. Ya, oleh itu mari kita takut sama Tuhan supaya kita jangan bertindak salah, ya, supaya jangan sampai rapotnya kita merah, jangan sampai rapotnya tidak lulus, ya. Baca dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 berkaitan nama kitab-kitab itu. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wow. Jadi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Tidak bisa tersembunyi. Semua perbuatan mereka akan tahu, saudara, ya. Semua akan ikutin. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan, ya. Berbuatlah yang baik, ya. Jauhilah kejahatan. Ayat 8. Tidak akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung. Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi demikian firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Nanti akan terjadi, saudara, ya. Tidak ada terbitnya matahari, yang ada terbenam gelap, saudara, gelap gulita. Ya, dunia akan hancur. Lihat ini nanti. Tapi puji Tuhan, sebelum itu terjadi, kita sudah siap, ya, menghadapi hari Tuhan besar, yaitu mempersiapkan diri kita benar di hadapan Tuhan, ya. Ayat yang 10. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang, dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Nanti akan terjadi hari yang penuh dengan bencana, saudara. Hari yang pedih, hari yang pahit, saudara, penuh dengan kegelapan. Seperti yang saya terangkan kemarin. Kedatangan Tuhan nanti hari yang besar, hari yang mulia. Tapi bagi orang fasik, bagi orang tidak takut akan Tuhan, ya, itu menjadi hari perkabungan, saudara. Hari kengerian, hari kegelapan. Tapi bagi kita, hari terang mulia. Karena kita memang menantikan kedatangan Tuhan yang besar, maha mulia. Dengan apa kita mau cinta dan taat kepada firman Tuhan.
Ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, berarti mendengarkan kebenaran, sehingga kita bisa melangkah di dalam kebenaran Tuhan, tidak mau berbuat dosa. Tapi kalau firman Tuhan sudah tidak ada lagi, kalau ada bila seorang tidak tahu firman Tuhan, berarti mereka nanti akan hidup di dalam kegelapan dosa. Tidak ada terang lagi, identik dengan tidak ada kebenaran, tidak ada terangnya firman Tuhan. Ya, tapi bagi kita yang tahu firman Tuhan simpan di dalam hati kita. Makin penting, maka firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 11, firman-Mu Tuhan, ku simpan dalam hatiku, karena nanti akan terjadi kelaparan. Bukan kelaparan akan makanan jasmani, tapi lapar akan firman Tuhan. Berarti dengan kata lain, nanti akan terjadi kebobrokan, kehancuran dunia, antikris, masa tribulation, karena sudah tidak ada kebenaran. Ya, sudah antikris itu. Dan mendekati kiamat sudah selesai, sudah. Ya, oleh itu mari sebelum itu hari besar datang, kita sudah mempersiapkan diri, hidup kita benar kepada Tuhan. Kita laparkan firman Tuhan dari sekarang, supaya kita dikenyangkan selalu kan firman Tuhan. Ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur, untuk mencari firman Tuhan, tapi tidak mendapatkan cobaan, saudara. Mencari kebenaran, tidak dapat. Mereka bertobat, mau bertobat sudah tidak bisa lagi. Karena dunia sudah kacau balau, saudara. Sesuai dengan 2 Timotius 3:1, terjadi masa-masa kesukaran. Maka jangan mempermainkan zaman anugerah saat ini. Jangan pernah mempermainkan keselamatan yang Tuhan berikan seperti di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Coba saya mau baca. Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini mari kita senantiasa taat. Kan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Yaitu apa? Takut akan Tuhan, gentar akan kebenaran firman Tuhan, lapar hauskan firman Tuhan, supaya hidup kita diberkati. Karena ayat 13, pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik, dan anak teruna karena haus. Semua kelompok milenial yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya seperti orang fasik, akan hancur, saudara. Ya, akan terjadi kesusahan yang luar biasa, ngeri, saudara. Ini firman Tuhan dikenapi. Ayat 14, mereka bersumpah demi Asimah, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Batseba, mereka akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Amin. Firman Allah dikenapi. Demikian firman Tuhan, puji Tuhan yang sudah kita baca pada pagi ini. Amos 8 ayat 1 sampai 14. Membuka mata rohani kita. Ayo. Saatnya kita masih zaman anugerah, zaman kasih karunia Tuhan. Kita mau jaga keselamatan yang Tuhan berikan dengan takut dan gentar. Dengan apa? Kita mau cinta firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman. Oh, saya tidak pernah bosan, saudara. Selalu mengatakan pagi malam. Jadilah pelaku firman Tuhan. Karena nanti firman Allah dikenapi, akan terjadi kelaparan. Bukan kelaparan akan makanan jasmani, tapi lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah kenyang, kata firman Tuhan dalam Matius 5:6, kita sudah dipuaskan. Dan kita tinggal rapture, diangkat bersama Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiap pasal, ayat baris, oh aku cinta firman-Mu. Amin. Haleluya. Ku selalu berharap cintanya pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiap perjanjian itu adalah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas atau hari keluarga kita Sabtu, besok hari Minggu harinya Tuhan, mari selalu jangan lupa berjaga dan berdoa, berpegang kepada firman Tuhan, cintai firman Tuhan, karena ada nanti terjadi lapar bukan akan makanan jasmani, tapi akan kebenaran firman Tuhan. Tapi bagi kita yang selalu lapar hauskan firman Tuhan dari saat ini, Tuhan akan puaskan kita. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji dan amin.